Bismillahirrahmanirrahim. Allah menyuruh berbagai macam kebaikan kepada kita, manfaatnya itu kembali kepada kita. Sedikit pun tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, sebesar apapun taat kita kepada Allah, kada akan meninggikan kedudukan Allah. Sebesar apapun ibadah kita kepada Allah, kada akan menambah kemuliaan Allah. Sebesar apapun maksiat kita kepada Allah, sebesar apapun ingkar kita kepada Allah, sedikit pun kada akan menurunkan ketinggian derajat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbuatan taat yang disuruh Allah kepada kita untuk kita, untuk kita. Perbuatan maksiat yang dilarang Allah kepada kita, itu pun untuk kita. Karena setiap maksiat itu ada mengandung mudarat. Setiap maksiat baik kecil ataupun besar, di dalamnya ada mudarat, ada bahaya. Nah, oleh karena itu Allah melarang kita, jangan melakukan ini supaya kita jangan mudarat, bukan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi Allah memberikan tiap-tiap orang yang berhajat sesuatu yang dia hajatkan, bukan karena mengharapkan gantian dan bukan karena ada tujuan. Oleh karena itu Allah dinamakan dengan Al-Wahhab ini. Para muhibbin rahimakumullah, nah sekarang apa yang kita perlu kepada Allah? Ini Allah akan memberi kita apa yang kita perlu. Itulah namanya Al-Wahhab. Apa yang paling kita perlukan, apa yang paling manusia butuhkan. Allah mengajarkan dalam doa pada kitab sucinya Al-Quran, wahab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berikanlah kepada kami dari sisi engkau itu rahmat, bahwa engkau sungguh maha pemberi. Jadi yang paling kita butuhkan, yang paling kita perlukan adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa itu pengertian rahmat secara lengkap? Rahmat itu biasa ringkas disebut kasih sayang. Nah, pengertian rahmat itu secara lengkap oleh ulama dijelaskan bahwa yang namanya rahmat itu mencakup 6 perkara. Jadi bila kita minta, ya Allah berikan hamba rahmat, berarti ada 6 yang kita minta. Apabila Allah memberikan kepada kita rahmat, berarti salah satu di antara 6 ini yang dia berikan kepada kita. Nah, pertama yang disebut rahmat itu husulul iman wat tauhid wal ma'rifah bil qalbi. Hasilnya iman, tauhid, ma'rifat di dalam hati. Itu rahmat. Kita nih bisa beriman kepada Allah, itu dapat rahmat Allah. Kita bisa mentauhidkan Allah, itu kita dapat rahmat Allah. Kita bisa mengenal Allah, nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, berarti kita dapat rahmat Allah. Nah, pertama itu hasilnya keimanan, tauhid, ma'rifat di dalam hati. Nah, itulah bagian pertama dari rahmat. Yang kedua, husul nurit ta'at wal ibadah fil jawarih. Hasilnya cahaya taat dan ibadat pada anggota tubuh.
kita menuntut ilmu sekarang ini, berarti kita dapat rahmat. Berarti kita dapat rahmat. Kita membaca Al-Quran, berarti saat itu kita dapat rahmat. Kita sembahyang, kita baca salawat, nah saat itu kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagian yang kedua dari rahmat itu adalah hasilnya taat ibadah di anggota-anggota tubuh kita. Nah itu rahmat juga ngarannya. Kita kawa sembahyang berarti kita dapat rahmat. Jakanya kita kada dapat rahmat, kita kada kawa sembahyang. Jakanya kita kada dapat rahmat, kita kada kawa berkumpul di sini. Jakanya kita kada dapat rahmat, kita kada kawa baca Al-Quran. Karena dapat rahmat itulah kita bisa sembahyang, kita kawa nuntut ilmu, dapat rahmat. Yang kedua, yang ketiga, husulu suhulati asbabil ma'isyah minal amni was-sihhati wal kifayah. Yang namanya rahmat itu hasilnya kemudahan, sebab-sebab kehidupan, keamanan, kesehatan, dan kecukupan. Nah itu rahmat. Kita ini aman. Aman. Kada ada perkelahian, kada ada permusuhan, kada ada peperangan. Berarti kampung itu kampung yang dapat rahmat. Nah, kita sehat, kita cukup dalam kehidupan, itu berarti dapat rahmat Allah. Yang keempat, husulu suhulati sakaratil maut, hasilnya kemudahan waktu sakaratul maut. Kita dapat kemudahan sewaktu menghadap Israel. Israel itu pasti datang kepada kita. Kita pasti bertamu lawan Israel. Ada yang sulit, ada yang mudah. Nah kalau kita mati dalam keadaan mudah, berarti dapat rahmat kita. Dapat rahmat. Nah yang kelima, husulu suhulatis su'al fil qabar, hasilnya kemudahan menjawab munkar nakir di kubur. Marabbuka jar munkar nakir, mudah menjawab Allahu Rabbi. Waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Muhammadun nabi, mudah. Nah kemudahan menjawab munkar nakir itu rahmat Allah. Rahmat Allah. Yang keenam, husulu suhulatil hisab walika illahi ta'ala fil jannah, mudahnya kita menghadapi hari kiamat dan bertemu Allah di dalam surga. Nah itu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi bila kita berdoa lawan Allah, Allahumma rahamni, misalnya ya Allah berikan aku rahmat, berarti kita minta yang 6 tadi. Nah, berarti kita minta yang 6 itu.